Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Heboh ramai-ramai, ratusan purnawirawan TNI Polri meminta Komisi HAM PBB untuk turun tangan kasus yang terjadi di Indonesia. Ratusan purnawirawan TNI Polri Peduli Bangsa mendesak agar dibentuk tim pencari fakta independen yang melibatkan Komisi HAM dari PBB. Desakan dibentuknya TPF independen mengingat hingga saat ini masih juga misterius terkait penembakan 6 anggota Laskar FPI pengawal Imam Habib Rizik Syihab. Komnas HAM dalam dan juga luar negeri serta Komisi HAM PBB harus segera turun tangan. Penembakan 6 anggota Laskar FPI itu harus diungkap dengan jujur, adil, benar, bertanggung jawab dan juga terbuka. Begitu kata Majen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman mewakili ratusan purnawirawan TNI Polri Peduli Bangsa melalui pesan elektronik yang diterima oleh redaksi pada hari Selasa 28 Desember. Mewakili 250 purnawirawan TNI Polri lainnya. Majen TNI Purnawirawan Dedi Budiman yang merupakan mantan staf ahli Panglima TNI ini mengatakan, pengungkapan kasus penembakan 6 anggota FPI perlu dilakukan oleh tim independen demi kepastian hukum. Jika terbukti terjadi pelanggaran hukum, maka Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kapolri Jenderal Ilham Aziz, Kepala BIN, berikutnya juga Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku. Dedi berpandangan HRS dan FPI bukanlah musuh negara, tetapi HRS dan FPI adalah pejuang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, pejuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, pejuang untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI yang ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 1945. HRS dan Laskar FPI adalah mitra pemerintah dalam membangun akhlak sesuai Pancasila. HRS dan Laskar FPI bukan pelaku kejahatan, bukan pelaku makar, bukan teroris, bukan bos narkoba, bukan koruptor dan juga bukan musuh negara. Selain Dedi, purnawirawan yang menyatakan sikap bersama diantaranya adalah Brigjen Erkun Priyambodo, Lejen Yayat Sudrajat, Letkol Soekardi, Kolonel Purnawirawan Sudarmanto, dan AKBP Izzat Saputra. Berbagai kejanggalan kasus Laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab. Anggota Laskar FPI terdiri dari Andi Oktiawan, Ahmad Sofyan alias Ambon, Faiz Ahmad Syukur, Muhammad Reza, Lutfi Hakim, dan Muhammad Suci Hadafi tewas didor oleh polisi pada Senin 7 Desember sekiranya pukul 00.30 dini hari. Saat itu mereka sedang mengawal Habib Rizik Syihab dan keluarga dari perumahan The Nature Mutiara, Sentul, Bogor, menuju lokasi pengajian. Terdapat banyak kejanggalan dalam peristiwa ini, atau setidaknya hal-hal yang belum terang. Berdasarkan keterangan tertulis kepolisian, sejak kilometer 47 tol Jakarta Cikampek di dekat pintu Karawang Timur, satu mobil Polda Metro Jaya dipepet, diserempet dan dihentikan oleh 2 mobil rombongan Habib Rizik. Polisi merespon dengan menembak ban salah satu mobil hingga pecah. Dari mobil itu keluar 4 orang yang masing-masing membawa samurai, pedang, celurit, dan senapan rakitan. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, mengindikasikan ada baku tembak setelahnya. Polisi membedil salah satu dari mereka setelah dia menodongkan senjata. 2 terduga penyerang lainnya turun dari mobil, salah satu dari mereka membawa senjata. 2 polisi juga turun dari mobil dan bertindak serupa. Sekretaris Umum FPI Munarman mengaku aneh dengan klaim ini, karena ketika simpatisan FPI mengecek ke lokasi pukul 3 pagi, sama sekali tidak ada tanda-tanda bekas baku tembak. Tidak ada mobil Laskar, jenazah juga tidak ada, katanya dalam konferensi pers. Ditambah lagi tak ada pengumuman apa-apa dari Jasa Marga sebagai pengelola tol, sebagaimana kerap mereka lakukan jika terjadi gangguan lalu lintas. Bahkan rekaman kamera pengawas saat kejadian pun tidak dapat diakses alias dalam perbaikan. Terkait dengan yang terakhir, Direktur Utama PT Jasa Marga Toll Road Operator, Radi Lukman,
mengatakan ada gangguan pada link jaringan backbone CCTV dari fiber optik di kilometer 48 sampai dengan 600 sejak hari Minggu pukul 4 dini hari. Gangguan itu mengakibatkan jaringan kamera pengawas mulai dari kilometer 49 sampai kilometer 0 Karawang Barat sampai kilometer 72 di Cikampek mati. Petugas jalan tol melaporkan gangguan pada pukul 6 pagi kepada tim inspeksi. Perbaikan itu pun rampung pada hari Senin sekitar pukul 4 sore. Artinya, kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian mulai rusak 1 hari sebelum perseteruan Laskar FPI dan juga polisi. Lebih jauh, FPI bahkan mengklaim tak ada tembakan dari Laskar, yang ada adalah tembakan satu arah. Versinya, ketika di tol Jakarta Cikampek, rombongan Habib Rizik dikuntit oleh beberapa mobil yang isinya merupakan orang tak dikenal. Penguntit berusaha masuk ke konvoi. Saat itulah tim pengawal berupaya menjauhkan para penguntit. 3 mobil penguntit bahkan terus berusaha masuk ke dalam konvoi setelah pintu keluar tol Karawang Timur. 2 mobil Laskar di posisi paling belakang berhasil menghalau penguntit sehingga Habib Rizik dan keluarga dapat menjauh. Mereka benar-benar bisa dihalau oleh 1 mobil yang memuat 6 anggota Laskar. Berdasarkan informasi dari Laskar yang berada di mobil Chevrolet B2152TBN, Sofian alias Ambon mengatakan, "Tembak sini tembak," mengisyaratkan ada yang mengarahkan senjata padanya. Kemudian terdengar rintihan Laskar yang kesakitan. Ambon meminta Laskar lain untuk terus berjalan. Begitu pula saat Faiz, rekan semobil Ambon yang dihubungi oleh anggota Laskar lainnya, saat tersambung terdengar suara orang kesakitan. Telepon terputus dan 6 orang ini tak bisa lagi dihubungi. Oleh karena itu, dalam rilis awal FPI menyebut 6 orang ini hilang diculik. Ada 8 mobil dalam rombongan, 4 mobil ditumpangi Habib Rizik dan keluarga, sisanya ditumpangi 24 anggota Laskar. Sebelum konferensi pers polisi, FPI memang mengatakan yang menyerang adalah orang tak dikenal. Ketua Umum DPP FPI Ahmad Sobri Lubis dalam keterangan tertulis mengatakan sepanjang kejar-kejaran, aparat berpakaian preman tersebut tidak ada dan tidak pernah menunjukkan identitas dan perilaku sebagai aparat hukum. Oleh karena itu, perlawanan dilakukan. Selain itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Espani meminta segera dibentuk tim pencari fakta atas kasus penembakan yang telah menewaskan 6 anggota FPI di Tol Cikampek, Jawa Barat pada Senin 7 Desember dini hari. IPW juga mendesak agar dibentuk tim pencari fakta, mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya, sebab antara versi Polri dengan versi FPI sangat jauh berbeda. Apakah benar bahwa Laskar FPI itu membawa senjata dan menembak polisi? Agar kasus ini terang benderang, anggota Polri yang terlibat juga perlu diamankan terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan. Sebab menurut siaran pers FPI, rombongan Habib Rizik yang lebih dulu dihadang oleh sekelompok orang berpakaian sipil, sehingga mereka menduga akan dirampok orang tak dikenal di jalan tol. Dalam kasus Cikampek ini muncul sejumlah pertanyaan. Yang pertama, jika benar FPI mempunyai laskar khusus yang bersenjata, kenapa Bain Telkom tidak tahu dan tidak melakukan deteksi atau antisipasi dini, serta tidak melakukan operasi persuasif untuk melumpuhkan? Yang kedua, apakah pengadaan terhadap rombongan Habib Rizik di kilometer 50 Tol Cikampek, arah Karawang Timur sudah sesuai SOP, mengingat polisi pengadang mengenakan mobil dan pakaian preman? Yang ketiga, Polri menyebut bahwa anggotanya ditembak lebih dahulu oleh Laskar Khusus FPI. Berapa jumlah tembakan itu dan adakah bukti-bukti? Misal adakah mobil polisi yang terkena tembakan atau proyektil peluru yang tertinggal? Keempat, di mana TKP tewas tertembaknya ke-6 anggota Laskar Khusus FPI itu? Karena menurut rilis FPI, ke-6 anggotanya itu diculik bersama mobil di jalan tol. Kelima, ke-6 anggota FPI yang tewas ditembak bukanlah anggota teroris, sehingga polisi wajib melumpuhkannya terlebih dahulu karena polisi lebih terlatih dan polisi bukanlah algojo tapi pelindung masyarakat. Keenam, jalan tol merupakan jalan bebas hambatan sehingga siapapun yang melakukan pengadangan di jalan tol merupakan sebuah pelanggaran hukum.